Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal zalimun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyiral muslimin wal muslimah, jamaah subuh Masjid Darul Arqam yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini setelah kita menyelesaikan salat berjamaah, salat yang kita niatkan untuk membangun persatuan, karena salah satu hikmah dari sholat jamaah itulah membangun persatuan. Yang berikutnya ialah sholat jamaah itu dari sudut ibadah mahdah, kita sudah meyakini bahwa sholat berjamaah itu lebih baik dari sholat sendiri. Oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa orang yang tak ada muskilah atau yang tak ada sebab dia tidak mau sholat berjamaah apalagi di masjid, itu berarti dia bisa dikatakan tidak ingin mencapai kemenangan yang besar. Jadi orang yang punya keinginan kemenangan yang besar, sholatlah berjamaah di masjid. Nah, itu yang penting. Kenapa sholat berjamaah? Selain persatuan, kita bisa melakukan komunikasi dua arah. Apa artinya komunikasi dua arah? Satu sama lain kita saling silaturahim, saling memberi manfaat. Itu ingat, salat berjamaah itu diantaranya ialah saling memberi manfaat. Kalau kita salat jamaah tapi tidak saling memberi manfaat, itu sama saja juga salat sendiri. Dari segi hikmah, mungkin dari segi pahala, dapatlah pahala akhirat, tapi pahala dunianya nggak dapat karena tidak memberi saling manfaat. Nabi mengatakan bahwa khairun nas ayam anfa'uhum linnas. Menjadi orang baik, kata Allah, kata Nabi, kalau kamu ingin jadi orang baik, ya berilah manfaat. Apa saja yang kamu beri manfaat kepada sesama manusia, ya mudah, tidak sulit. Apa saja, informasi, nasihat, memberi jawaban yang benar kepada orang yang membutuhkannya. Kalau ada uang, memberi uang untuk kepentingan li'ala'i kalimatillah, untuk masjid, untuk madrasah, untuk kaum fakir miskin, fuqara wal masakin, dan lain-lain. Itu alhamdulillah kita istiqomah, ya, istiqomah dalam berjamaah. Nanti akan masuk ke menyinggung persoalan kenapa manusia, bangsa dan umat ini mundur, ya, atau kenapa akhlak manusia masih mundur.
artinya berakhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Padahal diturunkan Allah Islam, ad-dinul Islam, inna dina indallahil Islam, ialah untuk agar manusia memiliki akhlakul karimah. Nah, itu dua kata yang gampang mudah disebutkan, bahwa ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah, ada akhlak yang terpuji, ada akhlak yang tercela. Nah, kalau manusia sudah tidak lagi memiliki akhlak dalam perspektif Islam, kalau perspektif Islam itu yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kalau tauhidnya memang sejak Nabi Adam. Nah, dalam bentuk syariat yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, itu kehadiran iman dan tauhid yang benar, kehadiran ad-din yang benar, yang sempurna, yang lengkap ke dunia ini, karena agama hanya untuk dunia, di akhirat nanti dah itu apa namanya itu hasil daripada pelaksanaan beragama. Jadi aturan-aturan yang membuat manusia membedakan mana yang manusia yang sebenarnya, mana manusia atau yang sebenarnya selain manusia dia banyak binatang, nabati, tumbuhan dan lain-lain. Ya. Untuk apa manusia diciptakan Allah nanti juga ada kaitannya dengan akhlak itu. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, intinya ialah akhlak yang manusia yang mengalami kemunduran itu mengakibatkan terjadinya kemunduran secara global. Global itu ya umat manusia ini semua di muka bumi. Tadi kita sudah bacakan bahwa kehadiran Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini diutus oleh Allah sebagai Nabi yang terakhir, Nabi yang sempurna, Nabi Sayyidul Mursalin. Ya, seluruh umat Islam, seluruh manusia di muka bumi ini itu meyakini, ya, yakin memang, tahu memang, tapi ada yang mengimplementasikan yakinnya, ada yang tidak. Nah, itu artinya ada orang mengaku beriman, yakin namanya itu, yakin nih Muhammad ini adalah utusan Tuhan Allah yang terakhir ke muka bumi ini. Kalau ditanya semua orang non muslim itu juga begitu mengaku Muhammad tuh, tapi prakteknya enggak. Nah, di sini kan perbedaannya itu, perbedaan orang mukmin dengan orang kafir. Orang kafir mengaku Muhammad itu nabi atau seorang al-amin, tapi tidak percaya, tidak mau percaya, tidak mau mengamalkan, mengikuti, tidak mau taat gitu kepada yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan secara jumlah di muka bumi ini masih lebih banyak orang yang tidak percaya dan tidak mengamalkan keimanannya itu, keyakinan kepercayaannya kepada Muhammad lebih banyak. Makanya ketika umat Islam atau di berbagai tempat ingin menegakkan Islam secara benar, tapi masih banyak kelompok-kelompok manusia yang anti-Islam, sehingga perjuangan Islam itu ya belum tercapai. Nah, kalau belum tercapai sebagai umat Islam, apakah mundur? Tentu tidak. Umat Islam wajib terus berjuang untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin muslimah yang dimuliakan Allah, kemajuan demi kemajuan bagi umat manusia pastilah disebabkan karena memiliki akhlak yang terpuji. Kalau dia masih tidak terpuji akhlaknya, sifat dan tingkah lakunya dalam kehidupan, maka selamanya lah manusia itu akan mengalami kemunduran. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan bangsa kita yang sudah 80 tahun merdeka dan umat Islam mayoritasnya masih berada di dalam jajahan, disebabkan apa? Masih dalam keadaan kebodohan. Artinya akhlaknya masih rendah. Nah, ayo Ustaz, banyak tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh umat Islam kita, pemimpin-pemimpin bangsa ini orang Islam. Iya, banyaknya saja yang ada. Kata Nabi seperti buih di lautan. Kalau buih kan, ketika dia mau muncul kayak mau menghancurkan sesuatu, tetapi kalau sudah kempatai lenyap. Inilah. Tapi apakah kita mau membiarkan diri kita seperti itu? Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya mencontohkan, kata Nabi mencontohkan. Itulah kelompok manusia yang tidak istiqomah gitu. Disebabkan akhlaknya tidak terpuji. Jadi kalau pemimpin bangsa ini banyak umat Islam, ya Islam KTP lah katakan, sholat juga sholat, memberi zakat ya juga kadang tidak, lebih banyak tidaknya, ya. Atau lebih tegas Allah katakan tuh, banyak hanya ngomong doang, omon-omon, konsep banyak, ya program konsep banyak, dikasih tahu sama umat ini, rakyat ini, wahai rakyat tuh, ini program kami, pemerintah yang ingin maju, ingin mensejahterakan, ingin merdeka. Ngomong iya betul, tapi praktiknya tidak. Itu. Nah, ini kita lihat dari pandangan para ulama besar kita, di antara lain, ya, akibat akhlak yang runtuh, yang tidak bagus, yang tidak baik dimiliki oleh setiap manusia. Ya, manusia ini tentu kita sebut secara global, tapi kita bisa memilah-milah manusia yang jadi pemimpin, ini rakyat, tapi seluruh manusia
konsepnya harus seperti itu. Tapi dalam perilaku pelaksanaan itu ada pemimpin yang diamanahi, ada rakyat yang patuh kalau pemimpinnya amanah. Tapi kalau pemimpinnya tidak amanah, berarti pemimpinnya tidak berakhlak, membuat satu bangsa terus mengalami kemunduran. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, seorang ulama besar Syekh Syakib Arslan memberikan pendapat apa yang menyebabkan umat Islam itu selalu mundur. Faktor apa yang menyebabkan kemunduran umat Islam? Nah, kita bagian dari umat Islam. Jadi kita harus paham, kita harus tahu. Dan saatnya kalau kita tahu, kita sampaikan kepada regenerasi kita. Kita ini udah gaek-gaek, udah tua-tua, udah lansia. Banyak duduk di masjid, banyak duduk di rumah saja lagi. Tapi yang ke lapangan generasi muda kita. Wajibkah kita menyampaikan kepada generasi muda kita? Wajib. Ya, kalau kita tidak menyampaikan, ya kita namanya tidak amanah juga. Kita mengatakan, ya Allah, jadi berikanlah saya anak-anakku yang muda-muda, anakku, generasi mudaku, anak-anak yang soleh, solehin. Itu doa kita. Tapi kita tidak mengajarkan. Nah, ini penting. Cara mengajarnya macam-macam, lewat sekolah. Tapi sekolah kan kita melihatlah, ya, pendidikan-pendidikan yang dilakukan di negeri kita ini. Apakah pendidikan agama, apakah pendidikan umum? Ya, karena kita ini membagi pendidikan, ada pendidikan umum dan pendidikan agama. Walaupun kita bilang agama tidak membeda-bedakan mana pendidikan umum dengan pendidikan agama, kenyataannya kan ada. Kenapa? Manusia masih yang memisah-mesahkan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Nah, urusan dunia ya dunia dong, urusan akhirat ya di masjid, kan gitu membedakannya itu. Nah, apa? Yang pertama kata Syekh Syakib Arslan, ulama internasional, kehancuran dan kemunduran umat Islam pertama kebodohan. Nah, umat Islam saat ini banyak yang kurang memahami ajaran Islam, sehingga mereka tidak dapat mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar. Nah, artinya berarti kurang paham. Walaupun ada profesor-profesor di IAIN itu kan ulama-ulama besar, pakar-pakarnya itu, ya mungkin kalil lah, sedikit lah orang yang memahami Islam, berarti kan gitu. Kalau udah banyak memahami Islam, pasti semua bangkit. Ada orang yang sekedar tahu tapi tidak mengamalkan. Itu para profesor, para ulama-ulama itu banyak yang tahu. Di depannya ada yang benar, ada yang salah, ada yang ma'ruf, ada yang mungkar. Tapi apa yang kita lihat? Banyak para ulama, orang-orang yang mempunyai pengetahuan, ya, tahu tentang yang benar, tahu tentang yang salah, tapi tidak mau melakukan perubahan, tidak mau melaksanakan taghayyur. Padahal Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, ya, wa illam yastati' fa bilisanihi, wa illam yastati' fa biqalbihi. Jangan tingkat yang paling kecil yang diambil, hanya diam.
membenci dalam hati, jauh, tidak siap ke depan untuk merubahnya. Islam kalau masih mengaku muslim ya harus wajib itu. Nah, tingkatkanlah pemahaman. Tidak cukup paham tapi tingkatkan pengamalan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu. Tiap hari kita baca, hanya sekedar dibaca. Banyak umat Islam banyak membaca, tapi tak tergetar hatinya untuk berjuang. Mari kita ajak anak-anak muda kita, bapak-bapak. Ya, yang saya lihat kita masih banyak, lebih mayoritas lansia. Seperti saya 70 tahun. Ustadz Kiai itu 70 lebih itu, ya kan? Beberapa orang banyak. Yang muda mana? Bikin program untuk anak muda, panggil anak muda kita, ajak anak muda kita agar bangsa ini dan umat ini tidak mundur. Mari bergabung. Apa yang mau anak muda kita lakukan? Ya mungkin anak muda kita yang menggunakan apa namanya teknologi ya. Jangan, nggak cukup itu saja. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ngumpul. Kapan itu bisa ngumpul? Itu harus ada program umat Islam. Setiap masjid, setiap organisasi Islam. Jangan sekedar nama ada anak muda tapi tidak melakukan kajian dan untuk berjuang li'alai kalimatillah. Nah itu. Jangan menjadi bangsa-bangsa yang jahiliyah. Yang kedua, kata Syakir Arsalan, ilmunya yang tanggung. Nah itu. Artinya apa? Ilmu pengetahuan tidak mendalam. Nah, itu dapat menyebabkan umat Islam menjadi tidak yakin dengan ajaran Islam dan lebih mudah terpengaruh dengan ajaran lain. Dan bisa kita lihat praktiknya di pendidikan kita, lebih banyak yang masuk liberalisme, kapitalisme. Kapitalisme itu ya kelompok-kelompok kaya saja, kelompok yang kuat saja, yang ya kelompok yang tidak kuat dibenam, dijauhkan, disingkirkan. Nah, kenyataan-kenyataannya harus menjadi pikiran yang produktif dalam kehidupan kita. Berikutnya, rusaknya akhlak. Itu tadi antara lain juga. Akhlak yang buruk dapat menyebabkan umat Islam kehilangan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh Islam. Kalau kita melihat anak kita dekadensi moralnya makin lama makin tinggi, sekolah makin tinggi tapi tak bermoral, tak berakhlak, jangan dijauhi, jangan dimusuhi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Panggil, ajak. Kalau perlu dibiayai mengajaknya dulu. Kadang-kadang kan gitu. Anak-anak muda ini pertama Ustaz, bapak-bapak sekalian ya, karena sudah menggunakan gadget, menggunakan internet, lantas kenapa jauh anak muda kita dari masjid? Kadang-kadang nggak bisa ngumpul di masjid, nggak bisa ngopi, nggak bisa menggunakan. Nah ini banyak ustadz-ustadz kita ya di mana-mana ya. Kalau kita berbandingkan, kita mendengar akhlak apa masjid-masjid maju anak mudanya, ya ada. Sediakan sini Ustadz Pak Nas, sediakan internet untuk di masjid,
Panggil anak muda, duduk di sini. Setiap waktu disilakan untuk diskusi, gitu. Ini salah satu jalan. Yang kedua mungkin diorganisir benar. Itu kan kita tarik lewat internet. Tapi harus dilakukan movement. Movement itu ya gerakan. Jadi kalau ada ketua bidang angkatan muda, generasi muda, pembina angkatan muda, ya aktif movement. Jangan biarkan. Fasilitas untuk anak muda harus diperbesar, diperbanyak. Itu maksudnya. Kita ingin regenerasi. Maksudnya anak muda kita yang tampil lebih banyak, supaya kelihatan bahwa ada kesan nilai-nilai agama itu tertanam dalam kehidupan mereka. Karena akhlak mereka jauh, maka menjadi wajiblah kita, ya, sampai kapanpun anakku wa minas solihin, anak-anak soleh, kita kalau kita mendoakan kalau yang baru menikah mudah-mudahan punya anak-anak yang soleh, katanya kan gitu. Sudah anaknya lahir, ya anaknya tidak dibina menjadi anak soleh dan solehin. Nah ini berikutnya sifat pengecut. Ini akhlak, salah satu akhlak itu kan berani, ya, saja memiliki sifat saja, berani mencegah yang mungkar, berani membangun kebaikan dengan segala dimensinya. Itu ya kata Nabi, ya, ya, kul, permanya kulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar walaupun pahit. Nah itu kul, katakan yang benar itu ya tidak penakut namanya, ya, tidak takut kita akan runtuh jabatan kita, tapi Allah akan memuliakan orang yang istiqamah, pasti akan meninggikan derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah itu, jangan kita gak yakin. Moto kita kalau di Muhammadiyah itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu membangun peradaban, membangun akhlakmu karimah. Nah, tapi kalau hasilnya kelihatan anak-anak yang bandel, anak-anak yang nakal, anak-anak yang tidak bermoral, mari diajak terus, panggil. Berikutnya supaya mereka itu menjadi pemberani menegakkan kebenaran. Qulil haqqa walau kana murran. Qulil haqqa walau kana 'ala nafsik. Katakan yang benar walaupun hancur diri kita ini. Maksudnya hancur itu ya tidak dipakai orang, nggak apa-apa. Di tengah-tengah para kemungkaran ya benar lah. Tapi kalau di tengah-tengah orang yang ma'ruf, pasti kita akan menjadi orang-orang yang terdepan, orang-orang dimuliakan, orang-orang diberikan Allah rezeki, orang-orang diberikan Allah kemudahan dalam hidupnya. Oleh karena itu anak muda, jangan jauh dari masjid. Berikutnya ialah, nah ini lebih ultramodernisme dan konservatisme, kata Syakib Arsyad. Umat Islam yang terlalu modern dapat kehilangan identitas Islam, sedangkan yang terlalu konservatif dapat menolak kemajuan dan ilmu pengetahuan. Artinya yang berpikir tidak maju, ya, tampilannya tidak maju, ya, membawa kemunduran, ya. Karena ada kelompok-kelompok Islam yang, ya, kalau pemimpin yang sudah kita pilih mau bagaimanapun dia tetap taat, ya nggak bisa dong.
Kita mau pemimpin yang adil. Kalau pemimpinnya zalim, ya harus ditegur. Jangan dibiarkan zalim. Karena kezaliman pemimpin itu akan menindas kita sekalian. Menindas agama, menghancurkan ekonomi. Ini rakyat kita miskin sekarang. Disebabkan pemerintah, oknum-oknum pemerintah zalim. Banyak yang koruptor, korupsi. Itu disebabkan akhlaknya jelek, akhlaknya jahat. Islam tapi akhlaknya jahat. Bukan akhlak yang terpuji. Korupsi itu. Nah, ini korupsinya pun berjamaah ini. Ya. Mengakui semua orang Indonesia ini adalah koruptor, banyak. Mengakui ya, seluruhnya mengakui. Nggak ada yang nggak mengakui, kecuali orang koruptor. Kalau orang koruptor nggak ngaku. Nah, ini disadarkan di umat Islam. Kemudian ada sudut pandangan agama lebih khusus, ialah kata Syakir Arslan, ya, jauh yang penyebab lain ialah jauh dari kitabullah dan sunnah. Ini yang berkaitan dengan penegakan sunnah, ya. Makanya diingatkan oleh Nabi yang selalu saya awali biasanya ceramah saya, ya, wa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, ini tegas lagi nih. Ya Pak Ketua, ini selalu kita kaji ya. Nah, penegakan as-sunnah itu tanggung-tanggung. Nah, kita masih mentolerir perbuatan bid'ah, perbuatan khurafat, TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Lebih jauh pelajarilah apa itu tahayul, apa itu bid'ah, apa itu khurafat. Saya tidak akan bongkar di sini. Tapi begitulah kehadiran Kiai Badalan, tokoh mujaddid kita di Indonesia, ya, di sekitar umat Islam Indonesia. Di saat beliau menghadirkan Muhammadiyah sampai movement gerakan menegakkan sunnah, berarti bergerakan menegakkan kemajuan. Artinya apa? Menegakkan akhlakul karimah. Nah, ya itu yang pertama disebabkan kenapa orang, ya, akhlaknya jelek, itu banyak TBC-nya, tahayul, bid'ah dan khurafat. Nah, rincinya nggak saya jelaskan karena kadang-kadang banyak yang tersinggung. Tapi nggak apa, orang Islam itu nggak akan pernah tersinggung karena dia introspeksi. Oh, rupanya iya, amalanku ini nggak cocok. Gimana Ustaz? Berapa menit lagi? Ustaz ada lihat, jam saya lihat. Gak apa-apa. Kita kaji kita kan santai saja. Berikut, hilangnya kepercayaan diri terhadap Islam. Ada umat Islam kita banyak ini. Ya 270 jutaan. Tapi tidak yakin kita itu kuat. Secara politik, umat Islam nggak ada lagi secara politik, ya. Nggak usah disalahkan orang ini, nggak usah. Kaji diri kita. Kita lebih banyak cinta dunia, hubbu dunia, wa karahiyatul maut. Kita lebih banyak cinta dunia, cinta jabatan, cinta harta, takut mati, takut lapar, takut miskin. Mestinya kalau kita takut miskin, pemberani kita gitu. Kalau kita miskin, ya, kalau kita lapar, lihatlah kalau orang bulan Ramadan, lapar kita kan,
Tapi karena kita iman kita kuat, kita tak pernah merasa lapar. Nabi Muhammad perjuangan kemenangan beberapa perjuangan Islam di zaman Nabi di bulan Ramadan, kemenangannya itu. Kenapa? Karena umat Islam waktu itu tidak pikirkan lapar, dia pikir ridho Allah, cari ridho Allah, gitu. Berikutnya, taklid, mengekor secara membabi buta. Umat Islam saat ini banyak yang mengekor secara membabi buta kepada ajaran yang tanpa memahami ajaran Islam yang sebenarnya. Ya banyak kita sekarang. Apa saja ajaran Islam, bentuk-bentuk ajaran Islam diamalkan orang sekarang, ya kita siapa lu siapa gua saja. Ya, menghindari konflik katanya. Kan gitu, menghindari konflik. Padahal Nabi sudah mengajarkan cara menghadapi orang berbeda, kan gitu, hikmah. Ya kan? Yang kedua, mau tunjukkan ini yang benar. Yang ketiga, mujadalah ya saya. Yang ketiga, dialog. Nah, kalau nggak ada ya, kalau dialog kan kita kan saling menghargai. Itu etika dialog dalam Islam. Kita tidak mencerca orang yang belum mengikuti kita, tapi kita menghormati orang yang berpendapat. Bapak Ibu dan saudara sekalian, waktu kita sudah hampir habis. Yang berikut terakhir ya, tertinggal dalam berbagai urusan dunia. Umat Islam saat ini banyak yang tertinggal dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan. Jadi umat Islam berkolaborasi lah, tidak usah menunggu pemerintah yang punya konsep doang. Coba kelompok-kelompok Islam membangun ekonominya secara mandiri. Muhammadiyah yang sudah besar ini pun saya melihat konsep ekonominya masih jauh daripada yang diharapkan. Jangan salahkan Muhammadiyahnya, oknum-oknumnya di sini yang membuat hancurnya. Oknum. Kenapa? Masih banyak oknum-oknum pemimpin-pemimpin itu ya bersandar kepada kapitalis. Sama dengan pemikiran-pemikiran yang pemerintah yang kapitalis itu. Nah, kembali kita kepada Allah, kembali Al-Quran surah Al-Mu'minun. Kalau mau maju, kalau mau menang, ya amalkan 7 hal dalam surah Al-Mu'minun. Yang pertama, tingkatkan keyakinan kepada Allah. Yang kedua, robah komunikasi dengan komunikasi yang dua arah. Ketiga ialah peduli sesama, zakat. Kalau ada uang jangan kita simpan uang kita di apa namanya ya di bank, kan, karena kita takut mati, takut miskin. Jangan keluarkan untuk kekuatan umat Islam. Sama kita kalau kita membangun anak muda kita, anak-anak kita, berikan beasiswa. Yang berikutnya ialah jauhi perbuatan maksiat. Yang keempat ialah jaga amanah. Yang kelima ialah janji tepati. Yang keenam atau ketujuh ialah disiplin dalam beribadah. Pasti Allah berikan kemajuan kita. Yakin nggak? Yakin. Karena itu Al-Quran mengatakan surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.